Kok kayak anunya Pak Ari? Respect. Aku itu buka video ngomongan ini. Nanti kok malah aku jadi. Kaki kok foto ki kok iso kaya ngene? Buka yo apa nih?
Jadi percaya tak akan milih laptop Mbak. Mati nggak HP. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta BIMTEK, penyusunan laporan video pembelajaran dan pembuatan media pendidikan berbasis TIK, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara BIMTEK penyusunan laporan video pembelajaran dan pembuatan media pendidikan berbasis TIK. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang sudah disusun oleh panitia kurang lebih sebagai berikut. Sebagai praacara, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua yaitu pembukaan. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua PGRI Kabupaten Temanggung. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Ketua SLCC Kabupaten Temanggung. Acara berikutnya adalah penyampaian materi BIMTEK oleh narasumber, dan yang terakhir nanti diakhiri dengan penutup.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi susunan acara untuk kegiatan BIMTEK pada hari ini. Untuk acara selanjutnya sebagai praacara, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Berharap jalannya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sujarwo, APMM, waktu kami persilahkan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati rekan-rekan semuanya, terutama dari SLTP Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara kegiatan ini, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu guru semuanya yang hari ini bergabung di dalam Zoom meeting BIMTEK penyusunan laporan video pembelajaran dan pembuatan media pendidikan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun juga. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita dengar kabarnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan kita, melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara, utamanya di dalam pendidikan dan pembelajaran kepada anak-anak kita.
Mudah-mudahan upaya kita yang sudah kita laksanakan selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mampu untuk mengemban tugas mulia. Mohon maaf, saya ulangi. Ternyata tadi masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, terutama dari tim SLCC, PGRI Kabupaten Temanggung, segenap narasumber dan Bapak Ibu yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas lindungannya sampai dengan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan BIMTEK, penyusunan laporan video pembelajaran sekaligus nanti pembuatan media pendidikan berbasis TIK dalam situasi kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun juga. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa nanti kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kita bertemu dalam keadaan yang baik untuk melanjutkan tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara, terutama untuk mengemban amanat mensejahterakan dan memajukan pendidikan di Indonesia, terwabil khusus di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kita melaksanakan lomba video pembelajaran yang baru saja kita akhiri pada tanggal 19 Agustus kemarin, di mana kami menyampaikan apresiasi yang sungguh-sungguh sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya, karena di dalam waktu yang sangat dekat, terutama teman-teman ini di umur yang masih sangat-sangat muda sekali dibanding dengan teman-teman yang lain, sudah mampu menyelenggarakan lomba dan diikuti hampir 600 peserta dengan 497 karya, luar biasa. Oleh karena itu, guna menyempurnakan apa yang telah Bapak Ibu coba lakukan di dalam lomba, hari ini kita menyelenggarakan BIMTEK, penyusunan pelaporan sekaligus pembuatan media pendidikan. Harapan kami kegiatan ini bisa diikuti Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, sehingga Bapak Ibu mampu nanti menyusun media pendidikan yang lebih baik lagi, yang lebih interaktif, dan yang lebih inovatif, sehingga bisa diserap anak-anak didik kita dengan sebaik-baiknya, terlebih di masa pembelajaran jarak jauh sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa media pendidikan berbasis TIK ini tidak hanya digunakan pada saat masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh saja. Di masa-masa yang akan datang, di masa-masa penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, media pendidikan berbasis TIK masih dan sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, terutama dalam menyerap pendidikan ataupun pembelajaran yang Bapak Ibu berikan dengan lebih baik lagi. Sehingga harapan kami, Bapak Ibu, jangan putus nanti ketika BIMTEK ini selesai, kemudian Bapak Ibu selesai juga menyusun media pendidikan, tetapi setelah BIMTEK justru Bapak Ibu akan lebih aktif dan lebih semangat untuk menyusun lagi media-media pendidikan berbasis TIK, sehingga akan muncul karya-karya inovatif dari Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan karya inovatif ini bisa nanti menghasilkan yang manfaat yang lebih banyak bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat demikian penyambutan saya, dan akhirnya saya menyampaikan selamat kepada dia khususnya
PGRI SLCC Kabupaten Temanggung dan Bapak Ibu semuanya. Besar harapan saya, Bapak Ibu mau dan mampu nanti menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber dan mempraktekkan dalam praktek pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Demikian sambutan singkat saya, dan sekaligus dengan nanti kami menyampaikan mohon maaf kalau tidak bisa menunggu sampai akhir acara, karena masih ada beberapa kegiatan yang mesti kami ikuti. Demikian kurang lebihnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Kepada Bapak Agus Sujarwo, APMM, kami sampaikan terima kasih. Namun sebelum Bapak berkenan meninggalkan podium, izinkanlah kami mohon untuk Bapak Agus Sujarwo berkenan untuk membuka diklat pada hari ini. Kepada Bapak Agus Sujarwo kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini tampil kedua kali pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin bisa ditampilkan sedikit materi Pak sekaligus. Sebelum nanti kami membuka kegiatan ini secara resmi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan sedikit mungkin materi atau apapun lah itu yang kami sampaikan pada kali ini, kegiatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kami ambil judul kebijakan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita, Republik Indonesia ini terdiri hampir 247 juta jiwa. Namun demikian, dari segi pendidikan, ini kita masih sangat-sangat tertinggal jauh dari negara-negara di dunia, bahkan dari tetangga kita di Asia Tenggara pun kita masih sangat-sangat tertinggal jauh. Dari ranking PISA yang dikeluarkan, Indonesia masuk ranking 10, tetapi ranking 10 dari bawah. Ranking 10 dari bawah. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan di tengah kuantitas penduduknya yang sangat banyak, nomor 4 sedunia, tetapi kualitas kita jauh tertinggal dari bahkan kepada Indonesia. Ini perlu kita renungkan sekalian, Bapak Ibu sekalian, karena apa? Cita-cita kemerdekaan kita salah satunya sudah menyebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini refleksi bagi kita di tengah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kita masih mengangkat tema Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh. Jadi 76 tahun ini kita baru tumbuh. Ini perlu perenungan yang sangat-sangat mendalam bagi kita. Dan inovasi teknologi, kita juga sangat-sangat kelas berapa yo? Sangat-sangat tergantung, sangat-sangat apa ya, istilah
semendelap-mendelip. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemajuan teknologi yang pesat ini memang harus kita imbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Terlebih di dunia pendidikan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen sudah menyebutkan di pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi. Nah, ini kompetensi yang paling penting. Kompetensi Bapak Ibu guru sudah hafal betul bahwa ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dituntut kita untuk bisa berinovasi secara mandiri, meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Oleh karena itu, kegiatan hari ini yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI, sungguh-sungguh kegiatan yang terobosan yang sangat-sangat inovatif. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu guru, di tahun 2022 ini terjadi kontraksi ekonomi yang luar biasa. Kontraksi ekonomi yang luar biasa salah satunya adalah kontraksi di APBD Kabupaten Temanggung. APBD kita ini sangat-sangat tergantung dari dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sementara ini dari sekitar 1,8 triliun, 60%-nya sudah untuk kegiatan belanja pegawai yang antara lain adalah pembayaran gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Kita lebih berat lagi ketika di tahun 2022, di tengah-tengah memang keinginan kita untuk menambah jumlah guru, tetapi juga harus diikuti oleh Pemda untuk membayarkan gaji guru baik yang CPNS baru nanti, yang dari CPNS baru, dan teman-teman yang nanti akan masuk di P3K. Ini membutuhkan kurang lebih anggaran antara 100 sampai 140 miliar per tahun. Ini menjadi hal yang sangat-sangat tidak balance bagi anggaran pendidikan kita, sehingga anggaran untuk biaya belanja pegawai pasti akan meningkat. Di sisi lain, ketika ada peningkatan belanja pegawai, maka belanja program yang lain pasti akan tergerus. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi hal yang sangat-sangat kontradiktif, di mana kita menginginkan semuanya, baik gurunya, pendidiknya jumlahnya meningkat, kualitasnya juga baik, kemudian program kegiatannya jalan, tetapi anggarannya kita sangat-sangat terbatas. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ini sangat luar biasa terobosan yang diselenggarakan oleh SLCC dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, selain tantangan di bidang penganggaran ataupun pembiayaan yang ada di APBD, di dunia pendidikan sekarang ada 5 kelompok tantangan yang perlu dihadapi di masa-masa sampai dengan saat ini. Satu ada di ekosistem, di pribadi kita sendiri, guru, kemudian pedagogi, kurikulum, dan sistem. Bapak Ibu, di guru kita tahu bahwa nanti harus ada perubahan paradigma, di mana selama ini kita boleh dikatakan hanya penyampai kurikulum, besok harus pemilik dan pembuat kurikulum. Ketika kita menjadi pemilik dan pembuat kurikulum, maka salah satu kegiatan yang sangat-sangat mendukung ini adalah pembuatan video pembelajaran ataupun pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dari sisi kurikulum Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada perubahan yang luar biasa di kurikulum seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan program prioritas dari Kementerian Pendidikan dengan adanya sekolah penggerak dan guru penggerak.
Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari kelima aspek tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah meluncurkan program sekolah penggerak. Di antara 5 intervensi, yaitu intervensi keempat dan kelima, adalah perencanaan berbasis data yang keempat. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini semuanya wajib nanti di satuan pendidikan, baik dari perencanaan sampai dengan pelaporan, ini harus berbasis data. Kalau berbasis data, Bapak Ibu semuanya sudah sangat-sangat mafhum bahwa semuanya wajib menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, seluruh satuan pendidikan dari tingkat yang paling dasar harus menguasai betul teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya harus bisa. Tidak boleh hanya mengandalkan satu orang saja. Karena kalau ada sesuatu, hal yang menimpa teman kita ini yang dipasrai untuk mengelola teknologi informasi, sementara yang lain tidak mengerti ataupun bahkan cuek, maka akan drop di satuan pendidikan yang bersangkutan. Akan ketinggalan. Jauh akan sangat ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Kemudian intervensi yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ada intervensi kelima tentang digitalisasi sekolah. Jadi ini juga tantangan bagi kita, Bapak Ibu sekalian, di tengah keterbatasan sarana prasarana yang kita miliki, kita sudah dituntut untuk melakukan digitalisasi di sekolah kita masing-masing. Sudah dimulai dari e-rapor. Kemudian sudah dimulai lagi dengan pembelajaran yang dipaksa oleh keadaan, yaitu adanya COVID, sehingga dipaksa kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini juga memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian ini kebijakan dari pembangunan nasional di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi. Kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, kemarin juga sudah kami sampaikan pada saat kita melaksanakan video pembelajaran maupun BINTEK yang kita selenggarakan dengan teman-teman di PGRI Kaloran, bahwa arah kebijakan ICT untuk pendidikan nasional adalah satu, pemanfaatan ICT untuk perluasan akses, pendidikan untuk meningkatkan mutu dan relevansi daya saing, serta penggunaan ICT untuk pengelolaan tata kelola. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya untuk apa yang tadi sudah saya sampaikan, sementara ini karena dengan keterbatasan seluruhnya yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal tentang kebijakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Satu, kita harus tetap mengambil kebijakan untuk pengembangan sumber daya TIK, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya. Berapa hal yang sudah kita lakukan, misalnya di Diklat Pendidik, Guru, dan Tenaga Pendidikan, kemarin sudah kita lakukan lomba video pembelajaran, kemudian kita lakukan kegiatan untuk BINTEK di akun belajar.id, kemudian ada M-School dan M-Teacher, dan ini kita lanjutkan lagi, nanti M-School dan M-Teacher-nya sudah ada 5 kelas dengan 50 orang, nanti kita lanjutkan di akhir bulan selama 5 hari. Oke, sama seperti kegiatan kita hari ini, setelah lomba video pembelajaran kita lakukan BINTEK untuk penyusunan laporan video pembelajaran sekaligus penyusunan materi pembelajaran berbasis TIK. Oke. Kemudian dari sarana prasarana Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita mendapatkan anggaran yang luar biasa dari pemerintah. Untuk TIK, ini 40 SD kita mendapatkan anggaran yang kita kelola 2,8 miliar. Kemudian ada tambahan juga untuk SD, ini 23 SD yang langsung dari pemerintah pusat. Sementara untuk SMP 1,2 miliar, dan insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi untuk penyempurnaan sarana prasarana kita.
Nah, kalau sarana prasarana ini sudah semakin baik dan tercukupi, namun demikian sumber daya manusianya kurang, ini juga tidak akan mempunyai manfaat. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ini ada pengangkatan P3K dan kita merasa kekurangan teman-teman guru maupun tenaga kependidikan di bidang TIK, kita menyusun formasi dan sudah dibuka untuk penerimaan P3K khusus di bidang teknologi informasi dari 111 formasi ataupun lowongan Bapak Ibu sekalian, dari lowongan ternyata sampai dengan penutupan pendaftaran hanya 6 orang yang mendaftar. Saya tidak bisa membayangkan, sebenarnya kita sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada teman-teman guru dan tenaga pendidikan yang khususnya TIK, karena kita akan mengimbangi kebijakan dari pemerintah, namun ternyata yang bisa melakukan pendaftaran hanya 6 orang. Kita masih mencari apa kesulitan dari teman-teman atau apa hal-hal yang menyebabkan teman-teman sekalian ini kemudian tidak bisa memenuhi kuota yang ada di formasi P3K ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kebijakan kita tetap pengembangan kurikulum berbasis TIK. Inilah yang kita lakukan ketika kita melaksanakan review KTSP. 3 buku 1 kurikulum, buku 2 silabus, buku 3 RPP, semua kita review, kita sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat, kebijakan dari pemerintah pusat tentang teknologi informasi dan sekaligus sekolah penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum di tengah-tengah situasi pandemi kita bisa memilih. Satu, tetap menggunakan kurikulum berbasis KTSP 2013. Yang kedua, kurikulum di tengah situasi pandemi COVID, kurikulum khusus yang diatur di dalam keputusan Menteri Pendidikan, ataupun kurikulum berdasarkan kemandirian dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih kurikulum yang ketiga, tentunya sesuai dengan kondisi situasi dan keunggulan dari masing-masing sekolah. Bagaimana kita menciptakan keunggulan-keunggulan itu, sekali lagi tentunya teknologi informasi dan komunikasi sangat-sangat mempunyai peranan yang penting. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan pemanfaatan TIK. Bapak Ibu sekalian, TIK banyak fungsinya, salah satu fungsinya adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Baik bagi guru, baik bagi siswa, dan sekaligus guru dan siswa agar mempermudah untuk melaksanakan interaksi atau berkomunikasi, terlebih di tengah situasi pembelajaran jarak jauh saat ini. Kenapa ini penting? Banyak sekali manfaat dari TIK ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya video pembelajaran. Lanjut, Pak. Jadi, satu bagi pendidik untuk video pembelajaran ini, video pembelajaran merupakan arsip dokumentasi materi yang diajarkan. Sangat mudah dibuat, bahkan nanti diajarkan oleh teman-teman narasumber semuanya. Hanya dengan handphone pun panjenengan akan bisa membuat. Kemudian membuat pembelajaran jarak jauh sangat efektif, sangat mudah diberikan, di-share. Selama ini kita sudah melaksanakan itu, share media pembelajaran baik lewat WA, Line, dan sebagainya. Bisa juga di-upload, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bermanfaat bagi teman-teman guru yang lain dalam mencari referensi pembelajaran. Sekaligus juga kita akan menerima feedback, karena akan ada pasti kolom komentar nanti, sehingga kita akan menerima feedback dari masing-masing teman-teman kita untuk penyempurnaan bagi Bapak Ibu sekalian dalam membuat atau menyusun media pembelajaran.
Kemudian kita juga tidak akan kesulitan ketika kita akan mengulang materi yang akan kita sampaikan. Dan jangka waktunya lama. Jangka waktunya akan lama. Ketika misalnya kurikulum 2013 sampai sekarang masih berlaku, maka ketika Bapak Ibu sekalian membuat satu media pembelajaran di tahun 2013, 2000 sekarang pun, atau 2018, 2021 pun masih digunakan. Selama belum ada perubahan kurikulum. Kemudian dari peserta didik, Bapak Ibu sekalian, ini peserta didik tentunya akan mendapatkan penjelasan yang lebih tepat karena media pembelajaran tentunya akan menyenangkan bagi anak-anak kita. Oke. Kemudian mereka sendiri juga akan bisa mengulang-ulang sendiri, sehingga Bapak Ibu guru juga tidak perlu untuk memberikan penjelasan secara berulang. Yang tentunya ini juga akan lebih menghemat energi. Oke. Kemudian materi juga bisa dikompres sehingga kuotanya bisa diperkecil dan lain sebagainya. Itu beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ataupun penyelenggaraan kegiatan BINTEK, penyusunan laporan video pembelajaran dan sekaligus penyusunan pembelajaran atau media pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Agustus, jam 9:28, secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dimanapun Anda berada, demikian tadi paparan tentang kebijakan di bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Agus Sujarwo. Kepada Bapak Agus Sujarwo kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PGRI Kabupaten Temanggung. Kepada yang terhormat Bapak Sarwana SPD, waktu kami persilahkan. Di kelas nih.
Sambutan aja dulu. Terus, oke. Udah bisa? Oke, makasih. Rekan-rekan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk daya dorong, daya dongkrak semangat kita bersama, mari kita sampaikan salam perjuangan PGRI atau yang dikenal dengan yel-yel PGRI. Kita angkat tangan dengan mengepal supaya energi kita lebih maksimal. Hidup guru. Hidup. Hidup Hidup guru. PGRI. Hidup PGRI. Solidaritas. Solidaritas. Yes. Lah kompak. Ketok nek urung do sarapan. Ulangi, Pak. Ulangi. Ulangi ya. Oke. Ya. Yo, semangat. Seperti semangat 45. Kebetulan sekarang masih di bulan Agustus, yaitu bulan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-76. Oke? Oh. Hidup guru. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Solidaritas. Solidaritas. Yes. Yes. Iya, saya bareng ngantuk. Pak Sarwon. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Temanggung yang baru saja membuka kegiatan Bintek penyusunan video pembelajaran. Karena beliau banyak agenda, banyak kegiatan, sehingga tidak bisa menunggu sampai akhir dan akan melanjutkan kegiatan kedinasan yang lain. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih pada Bapak Kepala Dinas, meskipun di sela-sela kesibukannya berkenan hadir secara pribadi memberikan sambutan, arahan, harapan sekaligus memberi materi secara singkat. Pentingnya TIK dalam dunia pendidikan. Ini dikaitkan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dengan pembuatan video pembelajaran. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber dari Bu Titik, Pak Parwanto, Mas Joni, Mas Putut. Kemudian kita juga ada narasumber dari Duta Rumah Belajar. Tidak asing lagi Mas Klik. Yang nanti akan bersama-sama dengan kita memotivasi teman guru dalam pemelajaran TIK. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman panitia, tim teknis SLCC PGRI Kabupaten Temanggung yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan Bintek ini dengan baik. Ini tentunya didukung oleh semua stakeholder yang ada. Termasuk kesuksesan ini adalah peran serta dari para Bapak Ibu guru peserta pelatihan. Tering doa semoga senantiasa selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan. Sehingga di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita harus waspada, kita harus hati-hati, ya,
kita tidak boleh gegabah, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Karena itu salah satunya dalam rangka upaya mencintai, menyayangi keluarga kita, sahabat kita, saudara kita. Oleh karena itu sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Bapak Ibu, semuanya yang kami banggakan, saya sangat bangga dengan tim teknis SLCC BKMN Temanggung yang telah menunjukkan satu aktivitas kreativitasnya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, yang diawali hari ini akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2021. Karena masih dalam masa pandemi, maka kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Namun saya yakin bahwa sistem daring ini tidak akan mengurangi makna, mengurangi semangat kita semuanya. Sudah sangat jelas tadi dijabarkan tentang maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian dari SLCC BKMN Temanggung mencoba berdasar filosofi bahwa di era menjelang abad suatu, semua tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, harus mahir pandai dalam mengoperasionalkan sebuah alat yang di situ mampu membantu kelancaran kesusahan guru dalam sebuah pembelajaran. Apa alat itu? Adalah salah satunya tentang digitalisasi. Digitalisasi yang saat ini semua orang pegang, semua orang punya, semua orang bisa mengoperasikan, yaitu HP Android. HP Android. Melalui HP Android itulah maka kita harus mampu memanfaatkan secara maksimal, karena kita sebagai pendidik, sebagai guru, mampu untuk mengoperasikan handphone smart itu menjadi sebuah alat dalam mempermudah, memperlancar, bahkan membuat menarik pembelajarannya. Inilah yang menjadi filosofi, sehingga harapan ke depan dengan jumlah penduduk yang banyak, nomor 4 di dunia, sedangkan untuk kualitas mutu kita ranking 10 dari bawah yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas. Mari kita berupaya dari sedikit demi sedikit, step by step, maka apa yang menjadi harapan keinginan bangsa Indonesia bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harap Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini supaya bisa memanfaatkan waktu secara baik. Ojo dumeh daring, mengregistrasi yo tinggal masak. Dumeh daring, wis registrasi tinggal nang pasar. Ini yang nggak boleh terjadi. Ya, karena kita tidak hanya sekedar selembar kertas piagam bintek sebagai peserta, tetapi ilmu itulah yang lebih penting, tentunya nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Narasumber pada kesempatan bintek kali ini luar biasa, ya. Di samping kita nanti akan bagaimana mahir dalam pembuatan media video pembelajaran ini, juga nanti akan disampaikan pula tentang PAK yang sekarang kalau boleh kita jujur masih belum maksimal. Teman-teman guru untuk bisa menyusun, menilai, membuat karya secara mandiri. Kalau boleh dijujurkan.
Maka dengan melalui kegiatan ini, teman-teman pendidik, Bapak Ibu guru mahir menyusun angka kredit, menilai angka kredit, membuat karya. Harapan yang terkandung di dalamnya adalah kenaikan pangkat golongan lancar. Tidak stagnan, merasa nyaman di golongan tertentu. Kalau saat ini sudah mulai terkikis nyaman di golongan 4A. Ya, mudah-mudahan ke depan itu tidak boleh terjadi. Yuk kita saling berkompetisi, saling berlomba untuk berbuat yang terbaik. Selamat kepada panitia, terima kasih pada Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka memajukan, mengembangkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung melalui sentuhan-sentuhan pemikiran, sentuhan-sentuhan kreativitas, dan sentuhan tangan Bapak Ibu guru. Niscaya nanti para peserta didik kita sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi generasi yang berkualitas. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf nanti akan kami sampaikan sedikit materi sebagai pelengkap yang tentunya nanti lebih detail akan disampaikan oleh para narasumber. Dan saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, berkelanjutan, sehingga nanti ada bintek-bintek yang lain, di samping bintek-bintek PTK, inovasi, pembelajaran, kemudian pembuatan media pembelajaran yang sederhana, dan sebagainya. Ini dalam rangka meningkatkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes, maturun. Ya, coba kita sampaikan materi sedikit, barangkali bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, judul sangat sederhana, tantangan dunia pendidikan di masa pandemi COVID. Kalau kita tarik ke belakang, bahwa COVID melanda di Indonesia kurang lebih di pertengahan bulan Maret tahun 2020. Sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Agustus tahun 2021. Itu artinya sudah 1 tahun lebih. Lomba video pembelajaran diikuti semua anggota dari jenjang TK, SD, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi dengan pandemi 19 ini menuntut semua orang, salah satunya adalah wali murid, orang tua, masyarakat, para pelaku pengambil kebijakan pendidikan ini berupaya bekerja keras bagaimana menciptakan pembelajaran di masa pandemi yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Melalui salah satu kegiatan tentang pembuatan video pembelajaran, ini adalah bentuk nyata
bahwa media itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pihak. Karena ada pepatah mengatakan di masa pandemi ini semua orang tua jadi guru, semua rumah jadi sekolah. Nah, inilah yang harus kita sikapi bersama-sama. Sebaik apapun kegiatan jarak jauh harus kita lengkapi dengan berbagai media yang bisa membantu kelancaran dari proses belajar mengajar ini. Kalau sementara kemarin yang terjadi di tahun-tahun 2020 di masa pandemi itu, setelah adanya lockdown, maka guru memberikan tugas, kemudian diberikan anak melalui orang tua, anak mengerjakan di rumah, tidak jelas targetnya, tidak jelas progresnya, mungkin juga bisa dikerjakan orang tua, sehingga tidak ada komunikasi imbal balik. Oleh karena itu, dengan melalui video pembelajaran, ini ada satu kontak langsung, Bapak, Ibu, wali murid, masyarakat, orang tua bisa melihat video. Ini artinya ada komunikasi langsung melalui media itu sendiri. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi, bahwa kita tidak boleh main-main dengan yang namanya kesehatan, keselamatan semua orang. Maka kesehatan dan keselamatan peserta didik salah satunya, dan para pihak yang punya kepentingan dalam pendidikan itu menjadi prioritas utama. Siapa para pihak? Adalah tenaga pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan siapapun yang terlibat di dalam sebuah pembelajaran di tiap satuan pendidikan. Ini menjadi prioritas. Maka kita tidak boleh main-main tentang kesehatan dan keselamatan seseorang. Kemudian yang kedua, tumbuh kembangkan peserta didik dan kondisi psikologis juga merupakan pertimbangan dalam memenuhi layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Ini, meskipun di pandemi kita tidak boleh terlena, kemudian tidak boleh menjadi satu alasan untuk tidak berbuat. Apapun kondisinya, salah satu dalam kondisi pandemik, maka kita selaku pendidik, selaku guru, harus selalu berbuat dan berkarya. Untuk mengantisipasi keluhan-keluhan terkait pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, kurikulum dalam kondisi khusus. Ya, maka ada 4 tingkatan, ada hijau, ada kuning, ada oranye, dan merah. Mudah-mudahan Kabupaten Temanggung segera kembali kepada situasi normal, yaitu situasi warna hijau. Sehingga dengan demikian, semua masyarakat Kabupaten Temanggung sudah dinyatakan bebas COVID-19. Sehingga pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan. Ada isu terkini berkembang dari waktu ke waktu, akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka di awal bulan September. Itu toh kalau situasi kondisi mengizinkan, meskipun pelaksananya adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Pelaksanaan tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada dalam zona hijau dan zona kuning. Nah, ini mudah-mudahan kita sangat rindu ketemu dengan anak-anak, bisa berguru, bercengkrama, melihat pola perilaku anak yang lucu di sekolah. Ini saya yakin Bapak Ibu guru merindukan hal itu terjadi. Tapi dalam kondisi seperti ini, kesehatan keselamatan masih menjadi prioritas utama. Kemudian kurikulum dalam kondisi khusus seolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.
kalau boleh saya katakan bahwa sekarang ini adalah situasi abnormal, kondisi yang tidak normal. Jadi dalam situasi kondisi yang abnormal atau tidak normal ini, kita tidak boleh berbicara masalah ideal. Idealnya begini, harusnya begini, tidak boleh. Maka kita adalah fleksibel, sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kami sampaikan pula bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning. Ini jelas. Untuk daerah yang berada zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di setiap satuan pendidikan. Sekolah pada zona tersebut dengan daring. Ya, ini salah satunya PJJ. Salah satunya PJJ. Ya, mudah-mudahan kita sekarang sudah ada di level 3 kalau tidak salah Kabupaten Temanggung. Mudah-mudahan. Ya. Setelah level 3, level 2, perbaikan, banyak yang terdampak COVID bisa sembuh, yang isolasi mandiri 0, tidak ada lagi yang sakit. Ini doa kita semua. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya. Kap kota dalam zona hijau kuning. Ya, ini kalau Bapak Ibu melihat Permen 4 Menteri di situ juga sangat jelas. Artinya pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ini harus ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Salah satunya tentang bagaimana kesiapan tenaga pendidiknya, kemudian bagaimana sarana prasarana yang ada, ya, dan yang lain-lain. Ya. Jadi ketika orang tua belum mengizinkan anaknya melakukan pembelajaran tatap muka juga itu pun tidak salah. Ya, karena memang kewajiban orang tua untuk melindungi keselamatan kesehatan dari putra-putrinya itu sendiri. Ya. Jadi ini memang harus ada syarat-syarat tertentu. Ya. Ada syarat-syarat tertentu. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Kita prihatin ya. Kita prihatin. Mudah-mudahan sekali lagi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, COVID sudah bisa segera berakhir dari Nusantara, terlebih di Kabupaten Temanggung. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Apa dampak negatif itu? Salah satunya adalah anak harus bekerja. Karena apa? Putus sekolah. Ya, anak harus bekerja karena tidak sekolah. Resiko putus bekerja dikarenakan anak terpaksa mencari sebuah pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID. Nih. Kemudian negatif yang kedua, penurunan capaian belajar. Kalau boleh jujur bahwa selama ini tugas yang diberikan kepada anak melalui sistem pembelajaran jarak jauh itu nilainya rata-rata baik, bahkan baik sekali. Tapi saya tidak tahu persis apakah yang mengerjakan anak itu sendiri atau orang tua atau kakak atau om atau Pak D-nya. Ya, sehingga nilainya bagus-bagus. Ini kalau kita lihat dengan realita apakah sudah sebanding lurus atau belum. Ya. Banding lurus atau belum. Kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas dalam pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Kita memaklumi bahwa sekarang belum tentu semua masyarakat, semua siswa pegang HP Android.
Ya, belum tentu. Nah, bagaimana itu cara menyikapinya? Guru harus cerdas, tidak menyerah pada situasi kondisi yang ada. Muncul ide-ide baru mestinya. Ya, muncul ide-ide baru. Kemudian yang berikutnya adalah dampak negatifnya. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Tetapi menimbulkan sebuah keprihatinan gara-gara tugas, gara-gara pembelajaran jarak jauh, siswa sementara memang harus menggunakan media HP Android, di sisi lain HP Android digunakan oleh orang tua. Bisa muncul sebuah kekerasan antara orang tua dengan anaknya sendiri. Nah, inilah salah satu efek negatif, dampak negatif yang terjadi pada masa pandemi ini. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu kami cermati. Oleh karena itu, di masa pandemi ini tidak boleh putus komunikasi antara sekolah dengan wali murid, dengan komite, dengan anak. Bagaimana caranya? Melalui media yang ada, melalui media yang dimiliki. Kalau sudah terjadi putus komunikasi dengan pihak-pihak tersebut, apa yang terjadi kita tidak bisa membayangkan. Silakan dengan WA, silakan dengan chat, ya, melalui apapun di sana bisa dilakukan untuk memperlancar komunikasi. Nah, kendala pembelajaran saat pandemi. Ini hasil monitoring. Pengelolaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, 2, penyediaan sumber belajar bagi siswa, yang ketiga pelaksanaan penilaian. Wis bingung kabeh. Tetapi yang namanya guru adalah seseorang yang dianggap serba bisa, cepat tanggap, bisa melaksanakan keputusan yang di situ tidak akan merugikan pihak lain. Ini guru, ya, tidak bisa dilakukan dengan cara ini, dilakukan cara begini, begitu. Itulah guru yang namanya cerdas. Ya, kurikulum kondisi khusus, inilah Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 719/P 2020. Pertimbangan yang ada, KTSP harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada saat pendidikan dalam kondisi khusus. Yang dimaksud dengan khusus seperti apa Bapak Ibu? Ya kondisi yang tidak normal. Ya. Contoh di Temanggung ada di wilayah 20 kecamatan, karakter wilayahnya berbeda-beda. Ketika kita memberlakukan pembelajaran jarak jauh, kita juga mempertimbangkan apakah ada akses internet di wilayah itu sendiri atau tidak. Lah, yang tidak punya akses internet, contoh soal di rumahnya Kota PGRI juga sulit, sinyalnya ini harus ada terobosan kebijakan lain, ya, tidak boleh guru marah gara-gara anak tidak bisa mengerjakan karena akses internetnya tidak ada. Nah, ini butuh apa? Butuh analisa. Saat berikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Seperti tadi kami sampaikan, luwes, ya. Karena dalam situasi abnormal ini, ya, kita tidak boleh bicara masalah ideal dan harusnya, tetapi kita adalah menyelesaikan kondisi, menyelesaikan kebutuhan yang ada. Ya. Nah, penjelasan tentang kurikulum kondisi khusus, penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial
dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nih, tadi sudah kami singgung, ya. Orang yo guru, pokoknya orangnya bener, bahaya. Itu perlu dideklat lagi karakternya, ya, karena sekarang pendidikan karakter. Kok guru masih ada yang pokoknya, payah, ya. Ketentuan tentang kurikulum kondisi khusus belum berlaku sampai akhir tahun ajaran tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Nah, ini kan pinter-pinternya guru, ya. Maka sebuah pilihan dihadapkan pada sebuah pilihan tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, menggunakan kurikulum kondisi khusus, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Monggo dipilih. Yang paling tahu adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, komite, ya, pemerintah desa, pemerintah kelurahan yang ada di wilayah masing-masing. Ini yang paling tahu. Sehingga sekolah satu sama lain tidak boleh menjadi satu patokan karena wilayahnya karakter yang berbeda, kondisi yang berbeda. Itu tadi ojo pokoke. Ya, ojo pokoke. Apakah ada tujuan yang ingin dicapai, ya, pada saat pemberlakuan kurikulum di situasi kondisi khusus ini? Ya tadi, memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Di SD Nglarangan Tretep akan beda dengan SD di paling jauh timurnya mana? Pring Surat ya? Ya, beda dengan Pring Surat bisa jadi. Mun Mbak Haryani neng Jumo, rak bedo karo neng Kaloran. Ya Mbak Haryani. Beda kan? Ya, maka ini salah satu kesesuaian. Ya. Ketentuan terkait kurikulum kondisi khusus. Ini kalau kondisi normal tidak akan bicara masalah itu. Tetapi ini kondisi tidak normal jadi bicara masalah kondisi khusus. Karena ini saya 56 tahun merasakan satu wabah yang sifatnya luar biasa ya 2020 ini ya COVID-19 itu. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai kondisi khusus. Ya. Dalam menyusun kurikulum kondisi khusus, satuan pendidikan melakukan modifikasi. Ya, modifikasi di model. Di model. Bicarane guru sing arek ngolah. Ya. Karena baik tidaknya pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan adalah kuncinya guru. Ya, maju dan tidaknya pembelajaran itu kuncinya guru. Apakah guru punya daya inovatif, pembaruan dalam menyikapi situasi kondisi yang ada atau tidak? Apa monoton? Kondisi normal karo kondisi COVID dianggap sama. Ini enggak boleh. Ya. Maka sekali lagi ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu. Sekolah itu siapa saja Bapak Ibu? Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite. Ini dinamakan perangkat sekolah. Tetapi dalam konteks pembelajaran adalah subjeknya adalah guru dan murid. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau begitu apakah semua tergantung guru? Tidak. Kepala sekolah sebagai komando tertinggi di satuan pendidikan punya peran penting, maju dan tidaknya, baik dan tidaknya, lancar dan tidaknya, pemberlakuan belajar jarak jauh. Ini juga tergantung dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya. Di Bapak Ibu Kepala Sekolah kan orang yang perintah, karo nglakoni gaweane. Ya. Neng Kepala Sekolah Temanggung enggak ada kok yang seperti itu. Semuanya baik-baik. Sekolah dapat melakukan modifikasi dan inovasi dalam struktur kurikulum, khususnya beban belajar dalam kalender pendidikan. Ya.
kondisi COVID ini kalau normal setiap 1 jam belajarnya adalah 25 menit kalau tidak salah. Ya, dalam kondisi seperti ini, apakah harus 25 menit? Tidak juga. Ya, tidak juga. Karena kondisi khusus ini. Strategi pembelajaran apakah sama antara kondisi normal dengan kondisi COVID saat ini? Juga tidak. Apakah penilaiannya merupakan standarnya sama antara standarisasi penilaian di kondisi normal dan COVID? Juga tidak harus begitu. Ya, artinya apa? Fleksibel, luwes. Ya, fleksibel, luwes. Tetapi guru adalah merupakan profesional, ya. Ini tidak boleh domeh COVID terus ngekei beji sak kecekeli, tidak boleh. Kita harus profesional. Kemudian kurikulum kondisi khusus hanya diterapkan pada kondisi bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajarannya harus kembali dasarnya secara normal seperti biasa. Ini tidak sulit, ya. Apakah Bapak Ibu rindu kondisi cepat normal? Pak Sarno merindukan, ya. Sehingga ketika Pak Sarno datang ke sekolah, ketemu dengan murid-murid, ketemu Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, senang, ceria. Tetapi saat sekarang ketika datang ke sekolah, sepi, ya, sepi. Ini yang menjadi, maka oleh karena itu Bapak Ibu harus banyak berdoa, ya, harus banyak berdoa, berupaya, karena setiap manusia itu punya akal, pikiran, disitulah kita akan menggunakan akal pikiran secara positif, secara maksimal, dan segala sesuatunya keputusan ada di Tuhan yang Maha Kuasa. Dampak yang diharapkan dari kurikulum kondisi khusus ini, ya. Dampak bagi guru, tersedianya kurikulum yang sederhana. Kalau boleh saya matur, apakah Bapak Ibu telah menyusun kurikulum sederhana sesuai dengan kebutuhan di sekolah? Sing jawab Bapak Ibu sesuai hati nurani. Belum dapat nggih, Pak? Nah, ini kembali ke masing-masing, ya. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk menyelesaikan pelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh dengan situasi nyata di lapangan. Ya, sekarang ini banyak Bapak Ibu yang mungkin karena melalui komunikasi telepon tidak bisa, aksesnya nggak ada, kemudian kunjungan, kemudian melihat dari jarak jauh, ya. Ini dalam rangka penyederhanaan pembelajaran jarak jauh terhadap anak. Jangan pernah dipaksakan. Lingkungan iranono wifi, HP siji gawe rebutan, dipaksa harus tugas selesai nanti sore jam 4. Idealis guru yang kayak gitu. Tidak melihat situasi kondisi. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikologis guru meningkat. Apa yang mempengaruhi kesejahteraan psikososial guru meningkat? Antara pikiran dan hati harus seimbang, ya. Ini menimbulkan kesejahteraan psikososialnya. Tetapi antara pikiran, akal dengan hati tidak nyambung, tidak selamanya tidak akan menikmati satu kesejahteraan. Ya, karena sebenarnya yang bisa membuat sejahtera ya personal itu sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Dampak bagi siswa, ya. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Ini dampak positif bagi siswa. Jadi istilahnya
kalau standar minimalnya, standar ketuntasannya 6, anak nilai 4, nah ini kan ada satu fleksibilitas, keluasan ya, fleksibel. Kesejahteraan siswa meningkat sama, ya, karena orang dioyak-oyak, tidak begini, tidak begitu, harus begini, harus begitu. Lah ini guru yang tidak dong dengan situasi kondisi normal seperti COVID saat ini, ini tidak boleh. Anak koyo ngono ya darah tinggi. Apakah ada dampak positif terhadap yang lain? Ada. Siapa itu? Bagi orang tua, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Pertanyaan saya, apakah sudah semua orang tua melakukan pendampingan pada saat belajar jarak jauh? Apakah sudah melakukan pendampingan pada saat anak belajar di rumah? Ini yang perlu kita teliti. Ya, meskipun sekarang dengan kondisi COVID ada istilah semua orang tua jadi guru. Ya. Semua rumah jadi sekolah. Nah ini. Pada tataran orang tua disibukkan oleh pekerjaan. Pada saat anak mengerjakan tugas, belum semuanya bisa mendampingi secara maksimal. Ya. Didampingi oleh kakaknya, Pak? Boleh. Didampingi oleh omnya? Boleh. Silakan, ya. Oleh karena itu, kontak orang tua ini tidak mutlak pada orang tua itu sendiri secara langsung. Yang berangkat pagi, pulang malam, ya. Apakah mereka bisa melakukan pendampingan? Tidak bisa. Dan yang berikutnya, kesejahteraan psikologi sosialnya orang tua juga akan meningkat. Ya. Era sekarang nggak boleh siswa mengerjakan tugas tidak memenuhi batas minimalnya, dikatakan murid bodoh, enggak boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu kami sampaikan pula bahwa diklat Bintek ini sangat bagus, saya katakan, sangat bagus. Ya. Karena apa? Sekali lagi, ini sebagai alat bantu Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Melalui video, ada animasinya, ada lagu-lagunya, ada gerak tarinya. Ini anak akan senang, ya. Jadi guru tidak monoton dengan satu metode pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir, ceramah saja. Ya, maka harus ada kreativitas, ada bagaimana caranya menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik. Menarik bagi siapa? Menarik bagi peserta didik. Ya. Apakah cukup hanya peserta didik? Tidak. Kalau bisa diakses melalui Instagram, bisa diakses melalui YouTube, semua orang punya kesempatan untuk melihat. Menarik bagi semua orang. Ini itu bisa menjadi contoh teladan. Wah, guru Temanggung hebat. Itu, ya. Apa yang mendukung guru hebat itu? Kalau posisi sekarang ini ya kreativitas, ada inovasi dari guru yang, ya, nggak boleh guru menyerah dengan keadaan dan situasi. Artinya guru itu pasif, bukan aktif lagi, ya. Maka peran penting teknologi digitalisasi ini untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi guru itu sendiri. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti kegiatan Bintek secara daring. Kemarin telah mengikuti kegiatan lomba video pembelajaran, ya, lomba video pembelajaran. Dengan kajian analisa hasil video pembelajaran, maka menentukan sikap saat ini untuk teman-teman SLCC mengadakan Bintek pembuatan video pembelajaran.
masih ada yang kopi, plagiat, belum memenuhi standar persyaratan minimalnya. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu akan semakin tahu, akan semakin jelas bagaimana sesungguhnya pembuatan video pembelajaran yang baik dan benar. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kita break sebentar nggih. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Oke, masih semangat nggih sambil Insya menunggu. Allah semangat. Sebentar Bapak Ibu, dari kami dari panitia akan memberikan tebak-tebakan ini. Yang bisa menjawab nanti langsung tunjuk jari nggih. Raise hand. Oke ya, tunjuk tangan. Raise hand, siap-siap Bapak Ibu. Ya, di screen Bapak Ibu ada satu gambar Bapak Ibu. Yang bisa ini gambar apa silahkan tunjuk tangan Bapak Ibu. Yuk, raise hand, yuk cepat-cepatan Bapak Ibu. Yang paling ada 8. Yuk, masih lagi. Tuh, atau silakan ya di chat juga boleh, silakan Bapak Ibu. Yuk, silakan. Yang saya akan membuka satu orang nggih untuk menjawab. Itu ada Bu Sri Kustianawati. Halo, Ibu Bu Sri Kus. Hadir dari TK, Bu Sri Kustianawati hadir? Tidak hadir. Oke, tak kembalikan lagi dari SD Negeri 1 Tegalsari Kedu. Apakah orangnya hadir? Ya. Saya Pak. Wah, siap. Saya kupu-kupu. Silahkan memperkenalkan diri dulu, Bapak. Silahkan memperkenalkan diri dari SD Negeri 1 Tegalsari Kedu. Ya, nama saya Ahmad Safari, Pak. Ahmad Safari, Bapak Ahmad Safari saya catat dulu. Pak Ahmad Safari jawabannya apa Pak Ahmad Safari? Itu saya kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu, oke 1. Sekarang saya pilih lagi dari peserta, dari Pak Ahmad tadi, kupu-kupu nggih. Dari SD Negeri 2 Pring Surat, Bu Siti Fadilah, apakah hadir? Ya, hadir. Bu Siti, apa Bu Siti? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu nggih. Lalu yang di chat sayap kupu-kupu. Ya, ada sayap kupu-kupu dari Pak Didin Nugroho. Pak Didin Nugroho hadir? Ore api. Oke, apa Pak Didin? Korek api. Korek api. Pak Didin korek api. Oke, nah ini sering linting ini. Oke, Bapak Ibu, yang nanti beruntung apa gambar ini nanti dapat door prize dari kami tim SLCC. Yang sudah mengirim di chat Bapak Ibu ada Pak Arif Nugroho, ada buku paket. Waduh, buku paket apa ini? Bu Supardiah, sebagian sayap kupu-kupu. Boleh. Bu Sri Kusti, layang-layang. Boleh. Lalu ada lagi yang menjawab, itu gambar layang-layang, Pak. Oke, boleh. Nah, apakah kita cek ya Bapak Ibu satu-satu? Apakah ini gambar kupu-kupu? Siap, siapa yang dapat door prize? Ya. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, gambar ini adalah gajah Bapak Ibu.
Aduh. Aduh, kok enggak ada yang jawab gajah ini, Bu. Wah, ya enggak mungkin jawab Padahal gajah, Pak. satu set ini. Ada yang jawab gajah itu. Ada yang jawab gajah itu. Ada yang jawab gajah, belum ada ini Pak yang chat ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sekedar ice breaking kita anjir, biar tidak sepaneng gitu Bapak Ibu. Jawab kupu-kupu kafe, Pak. Ya, jawab kupu-kupu ada yang layang-layang juga Bapak Ibu. Jadi dari gambar ini kita bisa memberikan kesimpulan, kita harus memandang seutuhnya. Kalau sebagian ada yang hoax dan lain sebagainya. Oh, ternyata gajah ini gajah masa pandemi ini mungkin Bapak Ibu. Gajah milenial. Oke, Bapak Ibu, ini untuk ice breaking yang pertama.